pada kesempatan yang baik ini memang sudah meniatkan sejak awal sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah sekaligus pelayan publik, diminta atau tidak diminta, kita harus melaporkan kepada rakyat apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi, serta apa saja yang menjadi peluang dan tantangan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu, dengan niat yang baik dan tidak berlebihan, kami mengundang teman-teman media dalam acara media gathering untuk mendiskusikan 100 hari kerja kami sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, mudah-mudahan setelah acara ini kita juga nanti tentunya ingin berdiskusi, berdialog dengan teman-teman sekalian untuk mendengarkan masukan, aspirasi yang ditangkap dari publik, termasuk juga kalau ada feedback, bahkan kritik yang bisa melecut kami untuk berbuat dan bekerja lebih baik lagi. Tapi supaya tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku, saya boleh sambil jalan-jalan aja di sini ya? Supaya lebih dekat ya? Nanti moderator MC kita tutup dengan acara happy-happy ya, biar lebih seru mengantar akhir pekan kita. Boleh ya? Ini bisa digeser dulu. Podiumnya boleh digeser. Oke. Saya menyiapkan bahan paparan. Saya berjanji tidak banyak tulisannya. Jadi lebih banyak foto, dokumentasi untuk memberikan ilustrasi langsung dan mudah-mudahan bisa lebih mudah ditangkap. Ditambah tentunya beberapa statistik infografis yang juga mudah-mudahan memperkuat narasi yang kami akan sampaikan. Saya mulai dengan arah mana ini? Nggak gerak ya? Oke, agenda yang akan saya sampaikan pada paparan sore hari ini hanya ada 5. Yang pertama akan saya mulai pada saat mendapatkan amanah baru, pelantikan tentunya di Istana Negara dan mendapatkan 3 arahan dari Bapak Presiden. Kemudian segera setelah itu saya melakukan belanja masalah, belajar cepat, karena Bapak Ibu teman-teman tahu saya tidak punya ekspertis atau rekam jejak sebelumnya di Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu saya wajib belajar cepat sekaligus belanja masalah di kantor maupun di lapangan, dan melakukan berbagai koordinasi dengan lembaga-lembaga termasuk kementerian yang terkait dengan urusan ATR BPN. Yang ketiga, saya akan menyampaikan progress report, dan di sini juga bisa saya tampilkan nanti beberapa hal yang esensial, walaupun tidak semua akan saya sampaikan secara statistik, tapi paling tidak ada beberapa target pencapaian yang bisa kita ikuti bersama, termasuk tantangannya apa saja. Dan yang keempat, kegiatan lainnya yang tidak secara langsung menjelaskan progres dari 3 arahan dan prioritas Presiden tadi, tetapi juga penting untuk menjadi bagian dari kemajuan kementerian ini. Dan yang terakhir, kita tutup dengan berbicara 100 hari ke depan. Jadi 100 hari pertama sudah lewat, 100 hari kedua kita song-song bersama. Next. Baik, yang pertama saya akan mulai dari pada saat menerima amanah dari Bapak Presiden. Cepat saja. Di sini kita lihat bahwa saya pun terkejut ketika 1 minggu setelah pemilu 14 Februari, kemudian pada tanggal 20 diundang ke istana oleh Bapak Presiden dan beliau secara langsung menyampaikan, memberikan tugas sekaligus amanah kepada saya, dan tentu saya jawab dengan penuh
kehormatan dan kebanggaan untuk bisa menjalankan amanah baru ini. Dan saya menyampaikan mohon selalu arahan dan bimbingan dari beliau, dan beliau menyampaikan yang dibutuhkan adalah leadership dan juga manajemen. Mengapa? Karena memang pada tataran kementerian sudah banyak ekspertisnya. Yang dihadirkan tentunya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dan melipat gandakan sumber daya yang dimiliki oleh kementerian itu. Dan saya tentunya dengan penuh sukacita dan semangat yang tinggi ingin menjalankan tugas-tugas tersebut dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuan saya. Di ruangan ini langsung dijalankan serah terima jabatan dari Menteri sebelumnya, Bapak Hadi Cahyanto yang kemudian menjadi Menko Polhukam, dan tentunya serah terima jabatan tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat, bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga secara online disaksikan oleh para kepala kantor wilayah di 33 provinsi dan 479 kepala kantor pertanahan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Dan dari situ saya menyampaikan semacam acceptance speech, menyampaikan kepada semua bahwa saya ingin bersama-sama dengan semua membangun kerja yang profesional dengan semangat sinergi dan kolaborasi yang tinggi. Dan disinilah saya memulai hari-hari pertama sebagai Menteri ATR BPN. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh MC kita, ada 3 arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami. Yang pertama, bisa dilihat di sini, nggak muncul? Penerapan sertifikat elektronik agar semakin masif. Mengapa? Karena transformasi digital ini merupakan backbone dari reformasi birokrasi, dari meningkatkan kinerja kementerian di seluruh bidang, di seluruh aspek public administration. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN tidak ingin tertinggal, bahkan kami ingin menjadi yang terdepan, salah satu yang terdepan dalam transformasi digital. Dimulai dari yang paling mendasar, bagaimana sertifikat tanah itu bisa segera alih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, lebih efisien, dan juga tentunya memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi bagi para pemegangnya. Kemudian yang kedua, revisi PP nomor 18 tahun 2021. Ada 10 hal yang kemudian dilakukan revisi, tetapi yang menjadi penekanan Pak Presiden itu kepada saya adalah bagaimana melakukan perbaikan dalam beberapa pasal terkait dengan HGU carbon trading. Ya. Karena belum diatur sebelumnya, padahal bicara masa depan, carbon trading ini akan sangat potensial dan menguntungkan bagi ekonomi Indonesia, selain tentunya sebagai bentuk merespons krisis iklim di Indonesia maupun dunia. Dan yang ketiga adalah pendaftaran tanah yang kita ingin mencapai target di akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Lanjut. Saya masuk kemudian ke belanja massal dan koordinasi, cepat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya punya tabiat, punya sebuah kebiasaan bahwa segera setelah mendapatkan tugas melakukan langkah-langkah cepat. Nah, kita ketika itu sedang merencanakan untuk menggelar rapat-rapat pimpinan, rapat koordinasi antar dirjen dan jajaran yang ada di bawahnya. Sehingga hari pertama saya sudah siap berangkat ke kantor ini kembali, dan teman-teman wartawan sebagian juga menunggu pagi-pagi hari, masih ingat. Tapi ternyata saya mendapatkan undangan sekaligus tugas untuk terbang ke Sulawesi Utara untuk menghadiri peresmian bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondo, Bolmong. Jadi hari pertama bisa dikatakan kerja langsung terbang dan turun ke lapangan. Inilah yang kita lakukan, sehingga di Sulawesi Utara ketika itu
saya langsung melakukan penyerahan sertifikat secara door to door, termasuk juga penyerahan sertifikat untuk gereja. Selebihnya saya berupaya untuk menyambangi untuk pertama kalinya kunjungan ke kantor wilayah di Sulawesi Utara dan sekaligus kantor pertanahan di kota Manado. Senang sekali rasanya karena ini pertama kali langsung ke lapangan, begitu. Nah yang kedua, saya juga terus melakukan koordinasi, mendatangi sowan ke para pejabat termasuk pemimpin kementerian dan lembaga yang memiliki korelasi erat dengan Kementerian ATR BPN. Di antaranya tentu sebagai Menko kami, Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, kemudian banyak urusan ATR BPN dengan APH, aparat penegak hukum, urusan sengketa, konflik, mafia tanah. Oleh karena itu kami mendatangi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Bertemu dengan Pak Jaksa Agung, dengan Pak Kapolri. Saya juga tidak lupa tentunya sowan dan menyampaikan berbagai hal kepada Bapak Menteri Pertahanan dan juga adalah Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, termasuk juga dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Wiranto yang juga punya pengalaman sebagai senior mengelola Polhukam, di mana kita tahu bahwa sebagian besar hari ini bahkan sampai dengan 60% urusan dan isu-isu yang masuk ke Polhukam itu terkait dengan sengketa dan permasalahan tanah. Jadi mendasar sekali permasalahan yang dikelola oleh kementerian ini. Lanjut, selain itu Bapak Ibu sekalian, untuk investasi saya datang ke Pak Bahlil tentunya, termasuk bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang semakin baik dengan Kementerian Keuangan karena Kementerian ATR BPN membutuhkan anggaran tambahan. Dan disinilah tentunya saya harus lapor langsung kepada Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, mudah-mudahan masih dalam proses, mana Biro Ren, benar ya? Mudah-mudahan dapat anggaran tambahan di pertengahan tahun ini sehingga bisa menuntaskan target-target yang tadi juga membutuhkan dukungan anggaran. Lalu dengan Pak Mendagri, ini juga penting karena berbicara kebijakan tata ruang, pasti kita harus bekerja sama dengan pemerintahan setempat di tingkat provinsi, dengan para gubernur, termasuk dengan para bupati dan wali kota, termasuk bagaimana kita terus merumuskan, menerbitkan RDTR dan urusan-urusan tata ruang pertahanan lainnya. Dengan Panglima TNI juga penting karena kita tahu banyak sekali urusan juga yang ada kaitannya dengan TNI dan yang terakhir ini dengan Menko Marves dengan Pak Luhut Panjaitan karena tentunya beliau punya berbagai pengalaman dan tentunya tanggung jawab secara langsung saat ini untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan kepastian hukum hak atas tanah menjadi elemen yang mendasar. Lanjut. Kemudian rapat kerja dengan DPR RI, ini juga yang pertama, jadi semua yang kita tampilkan selalu adalah pertama kali dan ketika saya menyampaikan apa yang menjadi target-target pencapaian, saya juga senang mendapatkan masukan. Rencana tanggal 11 Juni akan kembali kami diundang ke DPR RI oleh Komisi 2 untuk menyampaikan progress report, jadi kurang lebih apa yang akan saya sampaikan di depan teman-teman sekalian juga akan saya sampaikan dengan sejumlah highlights kepada teman-teman di Komisi 2 DPR RI. Banyak masukan yang baik dan tentunya memacu kami untuk lebih giat lagi. Sedangkan kunjungan secara reguler kami lakukan, baik itu di kantor pusat. Jadi buat teman-teman perlu saya laporkan untuk tingkat pusat selain gedung ini, di Sisingamangaraja, di belakang sudah pernah belum teman-teman? Di belakang tuh ada gedung Raden Patah. Jadi satu gedung lagi, di situ ada berapa direktur jenderal? Ada 2. Pak Dwi ya, dulu di situ ya, yaitu penertiban dan pengendalian dan penertiban tanah. Satu lagi Direktorat Jenderal Tata Ruang. Jadi ada 2 dirjen di sana. Sedangkan kita juga punya kantor di Jalan Sabang. Udah pernah ke sana, Sabang? Udah pernah makan restoran Padang Garuda? Nah, sebelahnya kira-kira. Saya juga sebelum ke sana tidak tahu kalau ada di situ. Taunya makan di situ.
Di situ ada Irjen, kemudian ada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, kemudian Penataan Agraria. Kalau pengadaan tadi mana Bu Embun, kemudian ada Pak Dalu di situ, ya, Pak Irjen. Ada Bank Tanah di sana, ada studio band di sana, ya Pak Irjen ya. Kemudian di Kuningan, Jalan Kuningan bukan Kuningan Jawa Barat, Jalan Kuningan di situ ada satu Direktorat Jenderal, tempatnya Pak Virgo, SPPR. Itu dirjen terkait dengan survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Kemudian di Cikeas, ada yang pernah ke Cikeas? Dekat rumahnya Pak SBY, saya kenal gitu. Di dekat sana ada satu lokasi compound, mana dari Cikeas ini? Ini ada, di sana ada selain PSDM, pengembangan sumber daya manusia, ada Pusdatin, ya, Pusat Data dan Informasi, dan satu lagi semacam Litbang, Pusbang namanya, Pusat Pengembangan, begitu. Nah kalau provinsi dan kabupaten kota bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu sekalian. Yang jelas saya happy karena bisa sambil kenalan dengan para pegawai. Masih banyak juga yang muda-muda, banyak yang milenial, jadi energinya sangat luar biasa, terasa begitu. Nah ini beberapa kegiatan saja, sambil belanja masalah, sambil saya dialog apa saja yang menjadi isu utama yang sedang dikerjakan ataupun sedang dikelola. Lanjut. Di Kanwil, di Kantah juga demikian. Jadi setiap saya berkunjung itu saya menemukan hal-hal baru dan spesifik. Sometimes ada yang sifatnya general di sana sini terjadi, tapi juga ada yang spesifik di kota ataupun kabupaten itu saja. Ya, dan kita berharap ada best practice yang bisa saling di-share satu sama lain. Disinilah harapannya ke depan semakin baik hubungan atau koordinasi antar kepala kantor wilayah maupun kantor pertanahan. Lanjut. Nah, agenda ketiga, progress report. Nah ini yang paling menurut saya paling mendasar mengapa saya mengundang teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini juga bisa dicatat dan disampaikan ke publik secara luas. Oke, kita mulai dari progres terkait dengan 3 arahan Bapak Presiden. Baik, yang pertama, dimulai dari tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Jadi bisa dilihat di depan ini, infografis yang sederhana ini, progresnya tahun 2017 ketika dicanangkan program PTSL ini, ada 46 juta bidang tanah yang terregister. Sudah atau baru, karena sebetulnya ada 120 jutaan bidang tanah. Nah sehingga ketika itu Bapak Presiden merasa, wah ini harus dipercepat. Kalau business as usual, tidak ada program yang terobosannya kurang begitu, maka tidak akan tercapai di akhir tahun ini peningkatan pendaftaran tanah yang signifikan. Nah digenjotlah dari sini sampai dengan Februari 110 jutaan. Dan di sini saya menerima data ini dan alhamdulillah dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang terregister. Sehingga hari ini ada 113,3 juta bidang tanah. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini benar-benar dapat tercapai 120 juta bidang tanah. Ini mendapatkan apresiasi. Sebagai gambaran, memang kita tidak sempurna, masih banyak permasalahan sana-sini, tapi sebagai gambaran dan menjadi perbandingan. Ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank, saya melakukan side meeting dengan semacam kepala BPN-nya Belanda. Saling bertukar pengalaman. Kita tahu mereka termasuk yang paling maju di dunia. Tapi akhirnya dari beliau sendiri menyampaikan, tapi ya memang beda ya. Kami ini senegara Belanda maksimal sudah
lakukan pendataan secara keseluruhan semuanya, 8 juta bidang tanah. Nah, Indonesia 120 juta targetnya tahun ini. Sisa kita sekitar 8 juta itu sama seperti satu negara itu. Jadi memang kompleksitas spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks. Tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, maka kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia, apresiasi, dan ini disampaikan pada World Bank Land Conference tersebut. Yang berikutnya, lalu apa sih? Why? Why does it matter? Punya sertifikasi sampai sebegitu masifnya. Ini yang kita kejar. Ada nggak nilai tambah ekonominya? Signifikan nggak tambahannya? Dan ternyata ini 100 hari yang kita hadirkan adalah pajak penghasilan 1,4 triliun rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, ini jumlahnya 5,6 triliun rupiah. PNPB, PNBP, penerima negara bukan pajak, itu kurang lebih 596 miliar rupiah. Dan yang paling besar dari hak tanggungan, 208 triliun rupiah, sehingga di total agregatnya adalah 215,8 triliun rupiah dalam 100 hari ini. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini juga penting. Teman-teman yang suka ikut kegiatan saya pasti sering mengikuti deklarasi kota kabupaten lengkap. Ada yang sudah pernah ikut sama saya? Di Banten misalnya, kemudian ada ya? Nah, ini progresnya. Jadi, per Februari 2024, itu baru ada 13 kota kabupaten lengkap. Nah, sebelum saya lanjutkan, definisi mengapa sebuah kota atau kabupaten diberikan status lengkap? Karena seluruh bidang tanah yang ada di kota atau kabupaten tersebut telah terpetakan dan didata. Mengapa penting? Karena dengan demikian jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Ya. Nah, ada 13, bisa dilihat mana saja di sini. Ada satu di Sumatera Utara, satu di Lampung, satu di Kalimantan Timur, dan selebihnya di Jawa dan Bali. Nah, dalam 100 hari, kita lihat perkembangannya. Balik. Udah, klik. Ya, ada tambahan 20 kota. Ya, ada tambahan 20 kota dan kabupaten yang warnanya biru ini. Jadi ada beberapa tambahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau terlihat loh masih jauh dong dari target 104. Ini bukan semuanya dari 0%. Tapi dalam progres ada yang sudah 75%, 80%, 85%, bahkan 90%, sehingga mohon diikuti nanti minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan semakin banyak dan semakin lebih luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan kota kabupaten lengkap se-Indonesia. Disinilah harapannya juga semakin terasa progresnya. Sekarang saya lanjutkan. Terkait dengan implementasi layanan kantor pertanahan ya, yang sudah bisa punya layanan elektronik. Mengapa penting? Karena memang kita berharap semakin banyak yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan elektronik, maka semakin progresif juga untuk menerbitkan sertifikat elektronik maupun layanan-layanan pertanahan lainnya. Di bulan Februari baru ada 10 kantor pertanahan yang bisa melakukan layanan elektronik. Semuanya di Bali. Walaupun ini sebetulnya baru kami resmikan, tapi sebetulnya sudah terpenuhi. Kemarin itu hanya sifatnya meresmikan secara formal. Tetapi dalam 100 hari ini bisa kami laporkan
terjadi penambahan yang signifikan. Saat ini sudah ada 102 kantor pertanahan yang mampu mengaplikasikan layanan elektronik. Di sana sini sudah. Dan kita tahun ini sebetulnya 104, tapi rasanya jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus over prestasi, over target. Kalau sudah bisa 102 hari ini, ya harusnya jangan lagi berpatokan pada 104 target kita tambah saja sebanyak-banyaknya, kalau perlu ya kita lombakan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya ada target-target yang sebetulnya bisa kita lampaui dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, kemudian ini juga bisa kami ilustrasikan, memang kalau dilihat jumlahnya terjadi peningkatan. Setelah tadi ditetapkan kantor-kantor layanan elektronik, maka dari yang tadinya 19.000 sekian sertifikat elektronik, per hari ini 62.000 sekian sertifikat elektronik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mohon kepada teman-teman media, tolong bantu sosialisasikan agar masyarakat semakin memahami ada layanan sertifikat elektronik. Nah, dengan demikian lebih banyak yang berbondong-bondong datang ke Kantah ataupun ke kantor BPN untuk mengurus sertifikat elektronik. Sekali lagi keuntungannya banyak. Di antaranya kalau sudah terdata di database kita, maka lebih aman. Tidak bisa semudah itu digandakan, diduplikasi, dipalsukan oleh mafia tanah. Nah, jadi tolong teman-teman media bisa bantu menjelaskan kepada publik agar manfaat dari sertifikasi elektronik ini real, bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja, bukan hanya sekedar ikut tren, tetapi lebih aman, lebih efisien, dan tetap punya nilai ekonomi yang tinggi karena bisa dijaminkan untuk modal usaha. Saya lanjutkan. Sekarang saya masuk ke isu yang lain yang tadi sudah dijelaskan di awal tentang carbon trading. Kita tahu perdagangan karbon ini menjadi salah satu potensi yang menjanjikan, dan ini masa depan kita. This is our future. Bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Ketika bangsa-bangsa di dunia sedang sibuk mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi krisis iklim dan pemanasan global, ada sebuah mekanisme perdagangan yang bagus sekali karena semuanya win, semuanya dapat benefitnya. Tapi harus diatur dengan baik. Misalnya ada lahan sekian hektar, kalau itu memiliki izin, memiliki hak untuk digunakan tanaman-tanaman yang baik untuk menyerap karbon, contohnya untuk mangrove, untuk mahoni, untuk jati, untuk terem besi, itu maka punya nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa harus menebang pohon-pohon itu, kita bisa perdagangkan dengan carbon pricing yang baik, maka sudah banyak permintaannya, demand-nya tinggi dari berbagai penjuru dunia. Nah, perlu kita bereskan. Nah, saya laporkan di sini bahwa revisi PP terkait dengan ini, nomor 18/2021 itu prosesnya panjang. Jadi nggak bisa kita sendirian, ini sudah kita lalui. Yang biru muda ini sudah komplit, sudah dilewati, yang kuning masih on progress, yang merah belum. Nah, saat ini kita di sini, minggu pertama Juni, pembahasan pra-PAK. PKA itu panitia antar kementerian. Jadi melibatkan bukan hanya kementerian atau BPN, ada kementerian-kementerian lain yang tentunya harus kita dengarkan dan kita libatkan. Sehingga PP yang akan direvisi juga sangat menyeluruh dan tidak menyisakan loopholes ataupun hal-hal yang kurang menguntungkan untuk semuanya. Disinilah kita berharap setelah ini bisa lolos semuanya dan ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian diundangkan, disebarluaskan, maka ini menjadi kekuatan hukum untuk bisa kita meningkatkan dan memperluas perdagangan karbon yang tadi saya sampaikan dengan berbagai potensinya. Ada hitung-hitungannya, Menko Marves punya hitung-hitungan betapa triliun rupiah yang bisa dihasilkan dari ini. Artinya berapa yang bisa masuk ke kas negara dan berapa itu yang bisa digulirkan kembali termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan disinilah harapannya alamnya dijaga, buminya kita lestarikan, tapi juga secara finansial kita mendapatkan keuntungan. Win-win. Buat kita,
partner dagang karbon kita, untuk masyarakat dan untuk bumi kita. Bukankah ini yang kita sedang galakkan? Bagaimana ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan dan kita bisa bertanggung jawab pada dunia. Saya lanjutkan. Terkait tata ruang, mana Dirjen Tata Ruang? Nah Bapak Ibu, ini baru tadi pagi saya lantik menjadi Dirjen Tata Ruang. Pak Dwi ini tadinya sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban, ya. Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan kita. Tata ruang juga menjadi pintu masuk investasi di Indonesia. Dengan menata ruang wilayah nasional, menata ruang provinsi, kabupaten, kota, belum lagi bicara KSN. Apa KSN itu? Kawasan Strategis Nasional, termasuk IKN nanti, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan bagaimana arah kehidupan termasuk pembangunan ekonomi kita. Saat ini Bapak Ibu sekalian masih cukup banyak permasalahan terkait dengan tata ruang, overlapping. Padahal harus dijelaskan, ada yang namanya pola ruang, ada yang namanya struktur ruang, begitu ya. Menghubungkan interkonektivitas antar titik-titik strategis, kemudian zonasinya juga ditentukan, mana yang tetap harus menjadi hutan lindung, mana yang hutan produksi, mana yang budidaya, dan mana yang bisa kita tingkatkan untuk ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Nah, ada satu produk yang ini juga masih terus menjadi PR kita karena belum bisa optimal, namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini sangat dibutuhkan oleh para investor, ya, untuk mengetahui di mana kita ingin menanam modal kita, di mana kita bisa membangun industri kita yang sustainable, yang juga punya kepastian hukum. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah masuk mengelola sesuatu, tiba-tiba berubah zonasinya. Yang tadinya bisa buat pengembangan budidaya, apa misalnya ikan, misalnya begitu, tiba-tiba berubah. Ya, nah di sini RDTR kita per hari ini adalah 508 RDTR di tahun, saya ulangi, di bulan Juni. Sebelumnya 433, jadi ada tambahan 75 RDTR. Sedangkan yang sudah terintegrasi dengan OSS, Online Single Submission, itu baru ada 24 RDTR. Jadi artinya pekerjaan kita masih cukup banyak, karena kita mengejar pada akhirnya itu sekitar 2000 RDTR. Dan ini memang tidak mudah, karena bukan hanya kita yang bekerja, tapi juga terkait dengan pemerintah daerah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap ada progres yang bisa kita apresiasi. Selanjutnya, terkait dengan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini sederhananya kalau dulu namanya izin lokasi, betul ya? Nah, KKPR ini dibutuhkan oleh mereka yang ingin membangun industri, ya, yang ingin berinvestasi. Jadi selalu kita cek, punya nggak, sudah bisa belum diterbitkan dokumen KKPR. Nah, dari ini juga menarik, pertama kali ada Permen ATR Kepala BPN terkait ini di tahun 2021, Agustus, betul ya? Ini bidang siapa nih? Pak Dwi ya? Betul di sini kan? Nah, sampai dengan Februari ini 1811. Nah, sedangkan dari Februari ke Juni, 100 hari, ada 587 dokumen KKPR. Ini sesuatu yang baik, dan dengan estimasi nilai investasi dokumen 58,28 triliun rupiah. Ya, bayangkan kalau ini semakin bisa ditingkatkan, maka akan berkontribusi sebagai ini, seperti ini. Ini dari Agustus 2021 sampai dengan 2024, estimasinya sekian. 2000 sekian dokumen dengan total nilai atau estimasi nilai investasi 926 triliun rupiah. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang progress report terkait penetapan hak dan pendaftaran tanah. Ini dirjennya Pak Asnaidi. Boleh berdiri Pak Asnaidi? Nah, ini dirjennya ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau mengurus tanah ya di sini nih dirjennya. Penyerahan sertifikat wakaf ini juga dilakukan secara
menyeluruh tentunya untuk meyakinkan para pemilik tanah wakaf itu benar-benar aman, tidak kemudian digugat oleh siapapun di kemudian hari. Nah, wakaf ini banyak yang peruntukannya tentu untuk rumah-rumah ibadah, untuk masjid, musola, madrasah, pendidikan, kesehatan, termasuk juga pemakaman. Ya. Tetapi bukan hanya untuk yang beragama Islam, saya juga alhamdulillah telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat untuk rumah-rumah ibadah lainnya, untuk gereja, untuk termasuk juga ada beberapa SK yang kita berikan untuk digunakan sebagai vihara, untuk agama, untuk pura dan lain sebagainya. Jadi ini kita lakukan karena setiap warga negara, setiap umat beragama wajib, saya ulangi, punya hak untuk bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman di tempat masing-masing, di rumah ibadah masing-masing. Saya lanjutkan. Di sini ada progres yang bisa saya laporkan. Dalam 100 hari ada kurang lebih 3.162 bidang tanah wakaf yang telah kita serahkan. Jadi ini progresnya dan mudah-mudahan akan terus bertambah sehingga akan menambah total bidang dan luasan hektar dari tanah-tanah wakaf yang sudah dijalankan selama ini. Saya lanjutkan. Nah, sedangkan terkait dengan tanah ulayat, kita tahu juga di sana sini tanah komunal, tanah adat, tanah ulayat ini juga diharapkan bisa segera diterbitkan atau diserahkan HPL-nya kepada masyarakat adat. Dan kita terus memeriksa kelengkapan dokumen dan lain sebagainya, tetapi paling tidak Lembaga Adat Kampung Naga ini di Tasikmalaya, kemudian Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai ini di Sumatera Barat ya, di Tanah Datar. Ini juga terus kita lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu-waktu dalam minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan akan semakin banyak lagi tanah ulayat yang bisa kita serahkan HPL-nya. Lanjut. Penataan agraria, mana dirjennya? Ya, ini Pak Dalu ya, saya perkenalkan. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan Reforma Agraria Summit bertempat di Sanur, Bali, tanggal 14-15. Nanti saya pasti akan undang teman-teman wartawan, tentunya yang ada di sana kali ya. Ini kalau ngundang di sini sangkanya kita suruh nerbangin satu pesawat pakai. Yang penting beritanya sampailah begitu. Reforma Agraria Summit yang akan mengundang Bapak Presiden Joko Widodo juga, mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan semangat kita untuk bagaimana dengan reforma agraria. Ada dua elemen utama, menata aset dan menata akses ekonominya. Legalisasi aset satu hal, tetapi kemudian bagaimana aset tadi meningkatkan produktivitas dan juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat, itu yang lebih penting. Dan kita harus memberikan perhatian karena redistribusi tanah, baik itu tanah terlantar, tanah ex-HGU misalnya, termasuk dari sumber yang lain, ini penting karena kemiskinan itu biasanya diawali karena tidak memilikinya properti atas tanah. Diturunkan kemiskinan itu. Sebaliknya, kalau punya aset, kalau punya tanah, paling tidak dia punya modal usaha. Dia punya sesuatu yang dia bisa jaminkan. Saya lanjutkan. Nah, ini tanggal 30 April 2024 bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo kami menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, ini saya ceritakan sedikit duduk perkaranya. Ada petani kurang kalau tidak salah dari 17 desa di sana yang sudah menetap turun-temurun bekerja menggarap sawah dari tahun 1938. Jadi sejak sudah 85 tahun tidak punya status apapun atas tanah garapannya tersebut. Artinya nggak ada legalitas, tidak ada kepastian hukum. Nah, akhirnya dengan
redistribusi tanah, kita serahkan sertifikat elektronik itu dan akhirnya semuanya happy, terharu dan alhamdulillah ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, ini sedikit penjelasannya bahwa dari yang sudah diserahkan ada 12.000 sekian bidang dengan luas kurang lebih 1.300 hektar. Ini dalam 100 hari kerja dengan penjabaran seperti ini. Jadi akan terus kita kelola dan mudah-mudahan semakin banyak ya Pak Dalu yang bisa kita redistribusikan kepada masyarakat kita. Di bidang pengadaan dan pengembangan pertanahan. Mana tadi dirjennya? Oke, ada Ibu Embun tadi. Ini juga penting karena pengadaan tanah itu yang menjadi landasan awal sebelum kita bisa melakukan pembangunan apapun, infrastruktur, contoh di IKN. Ini yang tentunya juga terus menjadi perhatian publik dan kita tahu beberapa hari yang lalu ada penugasan baru kepada Bapak Basuki Menteri PUPR sebagai PLT Kepala OIKN dan Wamen ATR BPN tadi ada di sini tapi mendahului karena harus rapat tentang OIKN, Bung Raja Juli Antoni menjadi PLT Wakil Kepala OIKN, diantaranya tentu untuk bisa segera menuntaskan berbagai urusan di IKN. Nah, Kementerian ATR BPN sebetulnya telah melakukan pengadaan tanah, ada 21 paket dan di hari saya ulangi, di minggu-minggu terakhir ini ada 4 paket pengadaan yang telah selesai. Sedangkan beberapa masih ongoing, ada 9 paket. Di antaranya untuk infrastruktur tahap 1, sistem pengelolaan air minum, lalu ada jalan shortcut di Pasar Sepaku, dan yang terakhir jalan tol akses menuju IKN. Saya sendiri di minggu-minggu pertama telah berkunjung secara langsung ke IKN untuk melihat apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Dan ternyata memang dari sejumlah lahan masih ada pendudukan masyarakat di sejumlah titik. Inilah yang seringkali saya setiap kali doorstop itu teman-teman wartawan bertanya gimana? Kami menjelaskan berulang kali, kita ingin prinsipnya, semangatnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN. Tapi juga tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita menggusur masyarakat tanpa diberikan kepastian dan harapan hidup. Ini tidak boleh terjadi karena ini juga penekanan dari Bapak Presiden, tidak boleh ada masyarakat yang menjadi korban atas pembangunan yang dilakukan di tempatnya. Nah ini sedang diberesi karena tadi saya tanya Wamen, apa yang jadi masalah? Tinggal dieksekusi saja sebetulnya. Jadi bukan lagi masalah yang sangat ruwet begitu, tapi tinggal dieksekusi secara tepat sasaran agar tadi kalau perlu relokasi, perlu ganti rugi, perlu PDSK. PDSK itu penanganan dampak sosial kemasyarakatan, ya lakukan dengan baik, dengan humanis dan tidak meninggalkan bom waktu atau masalah-masalah di kemudian hari. Prinsipnya Kementerian ATR BPN akan mempercepat segala urusan dan segera akan menerbitkan sertifikat asalkan tanah tersebut clean and clear. Kalau tidak hanya menanam bom waktu, karena akan meledak menjadi isu masalah yang terjadi di kemudian hari. Tapi prinsipnya kita akan percepat hal-hal tadi. Ini yang bisa saya laporkan juga terkait dengan konsolidasi tanah. Di Cianjur ini ada tadinya masyarakat korban gempa bumi ya di tahun 2000 berapa gempa buminya itu? 2022. Ya, kita datang kemarin sudah dilakukan konsolidasi tanah. Rumahnya hancur, setelah itu dikonsolidasikan, sebagian dengan sukarela masyarakat memberikan sebagian tanahnya untuk dibangun fasilitas umum, akses jalan, sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian di Kabupaten Bantul juga dilakukan demikian. Di Sulawesi Tengah ini kawasan kumuh tadinya, kemudian ditata, dikonsolidasikan tanahnya. Lalu di tempat yang lain ini di Palu. Nah ini juga menarik. Teman-teman kita ingat ya, dulu pernah gempa dan juga bencana likuifaksi di Palu yang dahsyat itu. Masih ingat?
Tahun berapa itu? 2019 atau 18? Nah, 5 tahun itu masyarakat yang selamat terdampak bencana itu tinggal di Huntara, hunian sementara. Nah, setelah itu kita lakukan konsolidasi tanah dan direlokasi ke suatu lokasi yang saya datangi kemarin. Dan setelah itu memang dibangun rumah-rumah hunian tetap, huntap oleh PUPR. Dan setelah itu diberikan sertifikatnya dan semuanya merasa happy, terharu setelah 5 tahun di Huntara. Ini sebuah proyek kemanusiaan dan mudah-mudahan tidak lagi ada yang menjadi korban bencana, tapi kalaupun terjadi karena memang kita ada di ring of fire, maka kita harus segera tanggap dan tidak boleh lama-lama menempatkan warga kita menyelamatkan dan bisa berkehidupan lebih baik lagi. Begitu. Ini di mana nih? Oh, di Kendari. Ini di Kendari ya. Oh, bukan. Ini bukan Kendari nih. Ini di Pekanbaru nih. Betul ya? Ini Pekanbaru, bukan Kendari. Mohon maaf. Tolong diperbaiki nanti ya. Pekanbaru. Jadi masuk kita ke perkebunan sawit, ternyata di tengah-tengahnya ada rumah-rumah warga. Gitu. Ini tanggal 31 Mei, karena besoknya 1 Juni, hari apa? 1 Juni? Hari lahir Pancasila, kita memperingatinya di Dumai. Jadi berakhirnya 100 hari 100 hari kerja Menteri AHY itu di tanggal 1 Juni sebetulnya. Jadi pas 1 Juni. Oke, lanjut. Nah, ini beda lagi. Ini di Bolmongsel, Bolang Mongondo Selatan. Tepatnya di Desa Modesi. Ini tempat relokasi erupsi Gunung Ruang. Masyarakat ada kurang lebih 301 KK yang kemudian direlokasi ke Bolmongsel ini. Dan benar yang sampaikan tadi siapa ya? Diana ya, menyampaikan saya setelah itu berangkat ke Amerika Serikat, benar karena sehari sebelumnya saya terbang dulu ke lokasi ini untuk bisa meyakinkan benar tidak ada lahan yang sudah dipersiapkan. Dan alhamdulillah walaupun perjalanan juga cukup menantang karena tutup bandara di sana sini dari Gorontalo sekitar 7 jam. Dan itu kembali lagi, jadi 7 jam jalan darat, 1,5 jam kegiatan, balik lagi, besoknya terbang lagi karena harus mengejar ke World Bank. Tapi alhamdulillah inilah tugas yang harus kita jalankan dengan baik. Masyarakatnya juga bisa menerima dan dengan sukacita menunggu kedatangan dari 301 KK yang tadi direlokasi dari Gunung Ruang. Nah, selebihnya terkait dengan proyek strategis nasional PSN ini dalam 100 hari terakhir ada 5 PSN yang diresmikan. Tentu kontribusi Kementerian ATR BPN pada lahannya, di awal pengadaan tanahnya, pembebasan lahannya. Ini Makassar Newport, Bendungan Lolak, ini yang waktu itu kita resmikan, Bendungan Ameroro di Konawe, Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang ini juga baru diresmikan pada tanggal 31 Mei kemarin. Lalu ada Bendungan Sepako Semoy, tahap 1 di lokasi IKN di Penajam Pasir Utara. Nah, pengendalian dan penertiban tanah, ini masih Pak Dwi ya, masih merangkap ini. Jadi terkait penetapan tanah terlantar, jadi tanah terlantar itu tentu ya nggak produktif lah. Ya. Itu dari target 100 hari, 55% sudah, saya ulangi, dari target tahun 2024, 55% sudah terselesaikan dalam 100 hari ini. Sedangkan masih ada sisa 45% sisanya. Nah ini yang sudah kita capai sekitar 1.930 hektar dari target 3.500. Sedangkan yang terkategori cadangan umum negara, tanah cadangan umum negara, tecun. Jadi kalau dengar tecun-tecun ini tanah cadangan umum negara. 86% telah terselesaikan dalam 100 hari pertama dan sisanya tinggal 14% lagi. Ya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam waktu dekat ini. Nah ini yang terakhir, Dirjennya Pak Ilyas Tejo, boleh berdiri? Nah ini Pak Ilyas Tejo ya. Mukanya kalem, orangnya kecil, tapi menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Gitu. Konflik melawan mafia tanah termasuk diantaranya.
Ini, kita mulai dari rapat praoperasi. Rapat praoperasi ini penting. Di tahun 2024, sesaat atau ini tanggal berapa, masih ingat gak nih? Di awal-awal saya menjabat itu kita segera menyelenggarakan rapat praoperasi untuk menentukan berapa jumlah target operasi yang akan kita tetapkan. Dan dari berbagai pertimbangan ada 82 kasus. Betul ya Pak Irjen Widodo? 82 kasus di mana target atau potensi kerugian negara dari 82 kasus itu diestimasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah, ini yang ingin kita selamatkan. Jangan sampai terjadi. Nah, perkembangannya karena memang tidak mudah ya. Jangankan masalah sengketa konflik mafia tanah, masalah kecil aja kan butuh waktu. Tapi kita bekerja dengan serius, ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak lagi. Dan dari 19 kasus saja, kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat itu sekitar 893 miliar rupiah. Bayangkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan. Tapi tentu serba ada keterbatasan. Ya, jadi teman-teman wartawan, kenapa sih targetnya cuma 82, kenapa nggak 1000 kasus? Nah, pengennya begitu. Ya, tapi ada keterbatasan sumber daya manusia kita. Ada keterbatasan anggaran kita. Karena untuk mengungkap kasus butuh sumber daya. Baik manusia maupun anggaran yang cukup. Sehingga ini pula yang kami laporkan kepada Menteri Keuangan, ini juga yang kami sampaikan di Komisi 2 DPR RI. Mohon ATR BPN juga terus diberikan dukungan anggaran yang cukup. Kita tahu prioritas negara banyak, pemerintah juga punya target-target yang lain, tetapi mudah-mudahan karena dengan menangani ini secara serius, bayangkan 19 kasus saja bisa menyelamatkan 893 miliar. Bagaimana kalau 50 kasus? Bagaimana kalau 100 kasus? Bagaimana kalau 1000 kasus? Dari pengungkapan kejahatan pertanahan. Ini contoh yang saya datangi secara langsung, mungkin teman-teman juga sudah melihat dan mengikutinya. Pertama, operasi di Jawa Timur. Ada kasus mafia tanah di Banyuwangi dan juga Pamekasan, Madura. Sedangkan yang terakhir ini dilakukan di Kendari. Ini contoh ya, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi pemalsuan dokumen, si mafia tanah ini menang terus, sampai PK menang dia. Sesaat sebelum mau dieksekusi hasil putusan tadi, lalu ada anggota masyarakat yang kena colek gitu tanahnya. Dia tanahnya cuma 1 hektar, tapi yang sebetulnya dirugikan tuh 40 hektar itu, yang tadinya kalah terus dia. Nah karena dia kena colek, dia nggak terima, terus akhirnya kita dapatkan laporan itu, kita bedah lagi, dan ternyata benar, dokumen-dokumen yang digunakan tuh palsu semuanya. Menggunakan dokumen kelurahan, apa begitu namanya, tahun 72. Padahal kelurahan itu baru berdiri tahun 78. Nah, kalau nggak jeli, lepas ini. Padahal ini kemarin sekitar 300 miliar rupiah yang berhasil kita selamatkan. Jadi masyarakat merasa sangat bersyukur dan negara juga tidak dirugikan. Dan tentunya mereka yang bertanggung jawab kita selesaikan secara hukum. Ya, ini komitmen kita untuk terus gebuk mafia tanah tanpa ragu-ragu. Terakhir kemarin di gedung ini, kita juga menyampaikan sertifikat HPL kepada PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang telah memiliki sengketa masalah tanah yang berlokasi di Medan, di salah satu center yang begitu strategis dari tahun 82. Tahun 2011 sudah keluar masuk pengadilan. Nggak selesai-selesai, tapi akhirnya kita cari jalan tengahnya, win-win solution, tidak ada yang kita benar-benar tanpa konflik kepentingan, maka kita bisa menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun ini dan berhasil mengamankan aset negara kurang lebih 482 miliar. Ini satu aset yang dimiliki oleh PT KAI.
masih banyak lagi aset yang dimiliki oleh PT KAI maupun BUMN lainnya. Can you imagine betapa luas spektrum urusan tanah dan tata ruang ini? Jadi tidak mudah dan kami akan terus bekerja semaksimal mungkin. Nah, yang keempat, agenda keempat ini kegiatan lainnya, singkat saja saya akan sampaikan. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, World Bank memberikan apresiasi, ini mewakili Asia juga, mewakili, ini kan Kolombia mewakili Amerika Latin, ini dari Georgia mewakili Eropa Timur, dan ini dari Sierra Leone mewakili Afrika. Indonesia dihormati karena kita dianggap sukses dalam program PTSL. Lalu di Bali, jadi bicara tentang tanah di Washington DC, kemudian begitu mendarat besoknya langsung ke Bali, bicara tentang air. Di sini memang tidak ada secara khusus kaitan dengan ATR BPN, tetapi hubungan tanah dengan air itu lekat sekali. Jadi saya menyampaikan beberapa poin di mana kita ingin meningkatkan sustainability dan kita menghadirkan water security untuk masa depan kita. Selain tanah tentunya water security itu penting sekali. Lanjut, masih dalam semangat menjaga lingkungan untuk alam, krisis iklim, kita juga terus-terusan melakukan upaya penanaman pohon. Yang terakhir pada tanggal 5 Juni, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita melakukan gerakan menanam pohon serentak 100.000 pohon di seluruh Indonesia, seluruh kanwil dan kantah. To give back to our environment. Jadi biasanya kita ngatur lahan buat bikin bangunan, bikin beton, bikin jalan, sekali-kali kita tanam lagi. Dan itu harus reguler, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan teman-teman, saya termasuk orang yang percaya bahwa leadership itu adalah presence, kehadiran. Pembinaan institusi, kelembagaan, birokrasi juga sangat menentukan karena kita hadir di tengah-tengah sistem yang bekerja bersama-sama. Ekosistemnya menjadi sehat dan juga saling termotivasi. Saya mencoba untuk membangun karakter dan budaya ini di Kementerian ATR BPN, melanjutkan yang sudah baik sebelumnya dan juga dengan sejumlah penguatan. Di STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Ada yang sudah pernah ke STPN? STPN. Ini juga taruna-taruni panggilannya. Ya, kapan-kapan ini di Sleman. Di Sleman, Yogyakarta, di sana saya menyampaikan kuliah umum tentang kepemimpinan, tapi juga memotivasi agar mereka semua menjadi taruna-taruni dan kelak menjadi pegawai-pegawai termasuk ASN yang berkualitas. Selain tentunya berkegiatan bersama, termasuk kemarin kita di mana di Cikeas itu berkunjung, ada PSDM ya di sana ya, mudah-mudahan juga semakin punya kegiatan bersama-sama. Dan yang terakhir, 100 hari ke depan, ini penghujung paparan ini, what's next? 100 hari ke depan, tentu kita akan melanjutkan dan menuntaskan sejumlah target yang tadi sudah kita ketahui. Yang pertama, mempercepat dan menuntaskan pendaftaran atau PTSL 118 juta dan hingga 120 juta, tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup. Yang kedua, menyelesaikan termasuk melampaui 104 kota kabupaten lengkap di akhir 2024. Karena selain target 104, ternyata juga di sana sini ada kabupaten kota yang inisiatif sendiri untuk menjadikan status kota lengkap. Yang ketiga, mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik dengan target lebih dari 100.000 sertifikat tanah elektronik. Yang keempat, memastikan bisa segera dituntaskan revisi PP nomor 18 2021 tadi terkait dengan carbon trading untuk segera diundangkan. Yang kelima, mengefektifkan koordinasi antar lembaga, lintas sektor, mempercepat RDTR, KKPR, dan tentunya dengan ini akan meningkatkan iklim investasi, termasuk mempercepat proses redistribusi tanah, khususnya dalam konteks pelepasan kawasan hutan. Yang keenam, mempercepat proses transformasi digital. Kita ingin semakin responsif, adaptif, dan juga modern. Dan yang terakhir, lanjutkan dan tuntaskan operasi gebuk mafia tanah.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih, sabar untuk mendengarkan pemaparan ini. Seperti yang disampaikan MC tadi, 100 hari cepat sekali rasanya. Perasaan udah kurang tidur, cuman kok masih banyak aja yang belum kita lakukan. Tetapi ini menunjukkan bahwa kami bukan hanya punya semangat, tetapi mudah-mudahan juga dengan dukungan teman-teman terus konsisten. Jadi jangan sampai ya ini baterai baru, menterinya baru, baterainya baru. Mudah-mudahan baterai kita ngecas terus. Ya, jangan sampai ada downtime-nya, dicas terus sehingga jangan sampai ada istilah baterainya sudah lowbat. Ya, tapi terus kenceng, terus semangat, dan sekali lagi peran dari teman-teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik. Mudah-mudahan bisa terus memberikan masukan-masukannya, termasuk memberikan support agar program-program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi atas sambutan dan perhatiannya. Semoga bisa kita lanjutkan dengan dialog yang juga produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.